insya Allah nanti kita akan berikan waktu untuk Anda bertanya atau konsultasi. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM akan terlebih dahulu menyapa dengan hangat Al-Ustazuna Dr. Asbir Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hayakallah Abu Auni. Naam, wa fika barakallahu ya Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, yang saat ini mungkin sedang sakit atau kurang enak badan, ya tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar, dan mari kita berdoa sebelum belajar dan perhatikan adab-adab dalam belajar. Selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saja kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal washkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV, para pendengar radio dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, melindungi, memberkahi, memuliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan bimbingan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita, belajar agama, mengenal apa yang diperintah oleh agama untuk kita kenal. Dalam hal ini adalah mengenal pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa akhlak beliau dengan membaca sebuah kitab, buah karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa baraka fi ilmihi wa amalihi wa dhurriyyatihi wa amwalihi wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin. Pelajaran kita pada kesempatan ini adalah persaksian orang-orang tentang pribadi Nabi, di mana Nabi SAW seorang yang jujur, amanah, perhatian terhadap orang lain. Ada beberapa tokoh yang akan dinukilkan oleh beliau, persaksiannya yang insya Allah akan kita pelajari. Kata penulis hafizahullah,
Wa fima yali uridu ba'd asy-syahadati allati syahida lahu biha al-muwaluna wal mu'adun ad-dallah dilalatan bayyinah ala tamassukihi bil akhlaqil hasanah qabla an yab'athahu Allah ta'ala wa dhalika ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Berikut ini saya, kata penulis, akan membawakan sebagian persaksian-persaksian yang dinyatakan oleh baik yang mencintai dan membelanya maupun orang-orang yang memusuhi dan menentangnya sebagai bukti nyata bahwa beliau benar-benar berpegang kepada akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi dan luhur sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah perkara yang sudah maklum atau mesti dimaklumi oleh setiap muslim. Tidak ada yang tidak mengenalinya. Yang pertama adalah persaksian Khadijah radhiyallahu anha. Persaksian Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Kata penulis, lamma awha Allahu ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira li awwali marratin wa raja'a ila Khadijata akhbaraha al-khabar wa qala laqad khashitu ala nafsi. Ketika Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, wahyu yang pertama, lalu beliau pulang menjumpai istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akhbaraha al-khabar, beliau pun menceritakan kejadiannya, dan beliau mengatakan kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, sungguh saya khawatir ada sesuatu yang membahayakan saya, mengkhawatirkan hal atau sesuatu yang akan menimpanya, yang membahayakannya. Perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar, perkataan Khadijah radhiyallahu anha untuk menghibur suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu radhiyallahu anha, Khadijah berkata kepada Nabi, wallahi ma yukhzika Allahu abada, demi Allah, ya demi Allah, bahwa Allah tidak akan menyengsarakan kamu selama-lamanya. Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Beliau bersumpah dan menyatakan bahwa Allah tidak akan menyengsarakan kamu selama-lamanya. Apa alasan Khadijah
menyatakan pernyataan ini, bahwa suaminya tidak akan disengsarakan oleh Allah, tidak akan dihinakan oleh Allah, tidak akan ditimpakan bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu anha, innaka latasilur rahimah. Ini alasannya yang pertama, sesungguhnya engkau benar-benar menyambung silaturrahim, hubungannya dengan kerabatnya baik, dengan familinya baik. Wa tahmilul kalla, itu alasan yang tadi, yang pertama, alasan Khadijah kenapa dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, menyengsarakan, membahayakan suaminya. Alasan pertama, hubungan kerabatnya baik, hubungannya dengan kerabatnya baik, menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal, dan Nabi mengemban kebutuhan orang. Ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan, menyandarkan harapan, maka Nabi SAW adalah orang yang memegang itu semua. Ada saja orang-orang yang membutuhkan sesuatu, yang menyandarkan kepadanya apa yang mereka harapkan, maka Nabi adalah orang yang tepat untuk disandarkan harapan dan kebutuhan, membantu, ya, melapangkan kesempitan, memudahkan kesulitan orang, sallallahu alaihi wasallam. Bantuan kepada orang-orang fakir dari sisi harta. Wa tuqrid dhaif, dan engkau memuliakan tamu. Ini kebaikan-kebaikan yang nampak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dalam kehidupan Nabi. Memuliakan tamu. Kemudian yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau selalu membantu terhadap orang-orang yang ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan. Nawaibil haqq adalah kalimat yang mencakup semua, ya, yang telah berlalu. Pokoknya siapapun yang membutuhkan, baik dari sisi kesulitan hidup, dari sisi gangguan orang, atau dari sisi ekonomi dan rezeki, ya, Nabi SAW adalah orang yang selalu menyebarkan kebaikan dan bantuan. Inilah dasar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meyakini bahwa suaminya tidak akan mungkin disengsarakan oleh Allah, tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu persaksian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Nabi SAW khawatir ada bahaya yang menimpanya, atau terjadi sesuatu yang membuat dia sangat takut. Namun Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghiburnya dan menyatakan keyakinannya bahwa dia tidak akan sengsara, tidak akan dihinakan oleh Allah, tidak akan ditimpakan bahaya besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat yang mulia tadi.
silaturahim, hamlul kal di sini seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa huwa kallun ala maula. Ya, seseorang yang menyandarkan perjalanannya orang buta kepada majikan dan tuannya. Semua yang diinginkan bersandar kepada orang lain, dan Nabi SAW tempat bersandar orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian taksibul ma'du, membantu orang-orang fakir. Tuqri dhaib, memuliakan tamu. Kemudian secara umum pokoknya tidak ada orang yang meminta bantuan, yang membutuhkan pertolongan, maka Nabi SAW sudah ada di sana. Ini persaksian Khadijah radhiyallahu anha. Ini pula lah yang membuat dia radhiyallahu anha menerima pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia seorang janda yang kaya raya, banyak hartawan Quraisy yang melamarnya, tapi dia menolak. Banyak tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan meminangnya, tapi dia tidak menerima. Namun Nabi SAW ketika datang melamar dan meminangnya, dia menerima, karena kemuliaan sifat dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini persaksian yang pertama. Persaksian siapa? Persaksian Khadijah, istri Nabi. Dan dia bangga dengan pribadi Nabi SAW tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar cerdas. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha cerdas, melihat kelebihan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan ini adalah sesuatu yang langka pada laki-laki di bangsa Arab, berkumpul sifat-sifat yang luar biasa, akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia pada pribadi, pada Nabi SAW. Setelah Khadijah, persaksian yang kedua adalah syahadatu kuffari Quraisyin inda binaihim al-Ka'bah. Persaksian orang-orang Quraisy ketika mereka memperbaiki bangunan Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Ya. Kata penulis, walamma qamat Quraisyun bi bina'il Ka'bati qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanaza'u fi raf'il hajaril aswad ila makanihi wattafaqu ala tahkimi awwala man yadkhul ala tahkimi awwali man yadkhulu alaihimul baba فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا جميعا وقالوا جاء الأمين جاء محمد وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين لما يعلمونه من أمانته صلى الله عليه وسلم. Orang Quraisy, ya, yang mereka setelah Nabi diutus menentang Nabi SAW, memusuhi Nabi, dan bahkan berupaya membunuh Nabi SAW. Ternyata mereka mempersaksikan atau menyatakan persaksian bahwa Nabi SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ketika orang Quraisy membangun kembali Ka'bah yang sudah lama, sudah tua, banyak bangunannya yang roboh, ya, dan mereka juga sepakat setelah bermusyawarah untuk merobohkan sampai habis, untuk membangun yang baru di tempat yang sama, ya. Dan mereka juga menyepakati anggaran dana atau dana yang akan dikeluarkan adalah dari harta yang halal. Selesai renovasi atau pembangunan kembali Ka'bah, tinggal meletakkan atau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Hampir terjadi peperangan kembali, ya, permusuhan, pertentangan yang dahsyat antara suku-suku di Mekah,
karena semuanya mengklaim bahwa mereka yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Akhirnya ada usulan bila mana memilih orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu, besoknya maka dialah yang akan menentukan siapa yang akan meletakkan. Ya. Dia yang memutuskan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ketika mereka melihat bahwa yang masuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semuanya gembira. Fafarihu jami'an. Mereka bergembira dan bahkan mereka mengatakan ja'al amin, ja'a Muhammadun. Telah datang seorang yang amin, amanah, dan telah datang Muhammad. Mereka bahagia, mereka gembira, ya, karena orang yang pertama kali masuk melalui pintu itu ternyata orang yang mereka tahu bahwa beliau adalah orang yang amanah, dan mereka akan menerima apapun keputusannya. Dan ternyata Nabi SAW memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di sebuah kain panjang, selendang. Kemudian nanti mereka, setiap kepala suku mengambil bahagian untuk mengangkatnya dan diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW di tempatnya. Dan mereka semuanya puas dengan keputusan Nabi SAW. Yang menjadi bukti dari kasus ini adalah ungkapan mereka, Ja'al amin. Telah datang orang yang amanah. Mereka menggelari Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Ya, karena mereka tahu bahwa Nabi SAW benar-benar amanah. Ini yang mempersaksikan amanahnya Nabi di sini dengan memberinya gelar Al-Amin adalah orang-orang Quraisy. Dan itu sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Rasul. Persaksian Khadijah yang pertama, persaksian orang-orang Quraisy di Mekah yang kedua, kemudian yang ketiga, syahadatu kuffari Quraisyin bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga orang-orang Quraisy mempersaksikan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang jujur. Tadi amanah, sekarang jujur. Ini terjadi pada sebuah peristiwa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Cerita tentang peristiwa ini di dalam kitab sahihnya. Thabata fi sahihil Bukhari rahimahullahu ta'ala annahu SAW lamma nazala alaih, bahwa Nabi SAW ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Sa'ida ala Safa, maka Nabi SAW naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, dari atas bukit Safa dia mengumumkan, memanggil, ya bani Fihrin, ya bani Adi, libutuni Quraisy. Dia panggil semua kepala-kepala suku, cabang-cabang suku dari Quraisy yang ada di Mekah. Ya. Hatta tama'u, sehingga mereka semuanya datang berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan. Bahkan bila mana yang dipanggil itu tidak bisa pergi berkumpul, maka dia mengutus utusan. Liyanzura ma huwa, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Faja'a Abu Lahab, maka di antara yang datang Abu Lahab, paman Nabi, wa Quraisy, dan suku Quraisy. Faqala, maka Nabi SAW setelah mereka berkumpul semua di bukit Safa,
berkata, Nabi SAW berkata, "Ara'aitum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi?" Menurut kalian, andai kata saya sampaikan berita bahwa ada pasukan berkuda yang ada di lembah di belakang gunung ini hendak menyerang kalian tiba-tiba, apakah kalian percaya kepada saya? Kata Nabi, andai kata saya beritahukan tentang itu, apakah kalian mempercayai saya? Qalu, kata mereka menjawab, na'am, iya kami percaya. Ma jarrabna alaika illa sidqa, kami tidak pernah mengenalimu kecuali kejujuran. Tidak pernah menemui Nabi SAW berdusta. Ma jarrabna alaika kadhiban, tidak pernah kami mendapatimu berdusta. Yang kami dapati selama ini adalah kejujuran. Ini orang kafir, ya, calon-calon orang-orang yang memusuhi Nabi nantinya, ya. Padahal berita yang hendak disampaikan oleh Nabi itu kan andai kata. Nabi tidak mengatakan memberitakan, dia mengatakan andai kata saya beritakan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dengan tiba-tiba, apakah kalian percaya? Ternyata mereka percaya. Karena mereka tidak pernah mendapati Nabi berdusta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mendapatkan penilaian tadi, maka Nabi mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih, azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa dia utusan Allah, menyampaikan kabar peringatan, membawa mereka untuk beriman, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala Abu Lahab, lalu Abu Lahab berkata, tabban laka alihada jama'tana. Celakalah engkau, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya. Yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah persaksian mereka bahwa Nabi jujur. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Nabi SAW amanah pada contoh yang kedua tadi. Yang keempat, yang pertama Khadijah, yang kedua orang kafir Quraisy menyatakan Nabi Al-Amin. Orang kafir Quraisy menyatakan Nabi jujur. Persaksian yang keempat, persaksian Abu Jahal. Syahadatu Abi Jahlin bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Persaksian Abu Jahal tentang kejujuran Nabi. Ya. Taqaddama al-hadits alladhi rawahu al-Hakim bisanadin atau bisanadihi ala syart asy-syaikhain anna Aba Jahl qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuka lakin nukadzibu ma ji'ta bihi." Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini, hadis yang dia nyatakan sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi, "Inna la nukadzibuka Muhammad, sebenarnya kami tidak mendustakan kamu atau tidak menuduh kamu berdusta, tetapi kami mendustakan apa yang kamu bawa." Jadi pribadi Nabi mereka tidak dustakan atau tidak menuduhnya berdusta, tetapi yang mereka nilai dusta adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Itu yang mereka anggap dusta. Ini juga persaksian dari Abu Jahal, ya, dari Abu Jahal, ya, bahwa ia tidak mendustakan Nabi sebagai pribadinya, tetapi mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Fa'anzalallahu, maka dengan ungkapannya ini Allah menurunkan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah kepada Nabi menghiburnya, sungguh ya kami mengetahui ya bahwa engkau benar-benar bersedih dengan apa yang mereka katakan. Maksudnya orang-orang kafir, termasuk perkataan Abu Jahal tadi. Ya.
Dia tidak menuduhnya berdusta, tetapi dia mendustakan apa yang dibawanya. Ini membuat Nabi bersedih, dan Nabi benar-benar tenggelam dalam kesedihannya. Dan maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuk alladhi yaqulu. Kami tahu bahwa engkau berduka, bersedih dengan ucapan mereka. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu, maksudnya tidak menuduhmu berdusta. Walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan yang diungkapkan oleh Abu Jahal. Walamma qala lahu Al-Akhnas ibn Syariq, ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammadin asadiqun hu aw kadhib. Al-Akhnas ibn Syariq pernah bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kasih tahu saya, Muhammad itu menurutmu jujur atau dusta? Jujur atau pendusta? Apa kata Abu Jahal menjawab, faqal, wayhaq, wallahi inna Muhammadan sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qattu. Celaka engkau, sesungguhnya Muhammad itu seorang yang jujur dan tidak pernah dia berdusta sekalipun. Ya, tidak pernah berdusta sekalipun. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Abu Jahal. Dan tadi pernyataan orang-orang Quraisy bahwa dia jujur. Sebelumnya pernyataan orang-orang Quraisy juga bahwa dia terpercaya, amanah. Ya, ini orang-orang yang musuhinya. Orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi SAW, tapi mereka tahu bahwa Nabi SAW bukan seorang pendusta dan tidak pernah berdusta sekalipun. Dia seorang yang amanah, seorang yang jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, terakhir, persaksian Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam. Di saat itu dia masih membenci Nabi dan sangat membenci Nabi. Ketika persaksian ini dia sampaikan, saat itu dia sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, syahadatu Abi Sufyan baina yaday Hiraqal malikir Rum bisidqi Rasulillah SAW wa wafaih. Persaksian Abu Sufyan di hadapan Hiraqal, Herculius, penguasa Romawi, tentang kejujuran dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas bahwa Herculius arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Ya. Mengutus utusan kepadanya ketika itu dia bersama kafilah dagang Quraisy. Ada beberapa orang kawan-kawannya dari Quraisy, Mekah, di Syam. Datang utusan Herculius. Ya, wa kanu zahabu ila Syam li ajli tijarah. Di mana ketika itu mereka sedang perjalanan dagang ke Syam. Ya, fa'atauhu bi Ilya. Ya. Maka dia menjumpai Herakl di tempat yang bernama Ilya. Ya. Fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu udhama'ur Rum. Maka Herakl, penguasa Romawi, mengundangnya untuk menghadiri majlis atau pertemuannya. Ketika itu bersamanya pemuka-pemuka Romawi, tokoh-tokoh terkemuka Romawi, pembesar-pembesar Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a bi turjumanihi. Maka dipanggillah Abu Sufyan menghadap. Di situ sudah ada penerjemah. Ya. Faqal, kata Herakl, penguasa Romawi, ayyukum aqrabu nasaban bihadha alladhi yaz'umu annahu nabi.
di antara kalian ini siapa orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi, maksudnya di negeri Arab. Faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaba. Kata Abu Sufyan, saya orang yang paling dekat nasabnya sekarang ini dengan dia. Ya. Faqal, mendengar itu penguasa Romawi mengatakan udnuhu minni, dekatkan orang ini kepada saya. Wa qarrabu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Dekatkan dia, hadapkan ke depan, dekatkan dengan saya, kemudian kawan-kawan yang mengiringinya, rombongannya itu disuruh juga mendekat tetapi berada di belakangnya. Ya, berada di belakangnya. Ini perintah penguasa Romawi kepada orang-orang di sana. Summa qala, kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, summa qala li turjumanihi qul lahu, sampaikan kepada mereka, inni sa'ilun an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibu. Sampaikan kepada kawan-kawannya di belakang, dia berpesan kepada penerjemahnya untuk menyampaikan kepada kawan-kawan Abu Sufyan yang di belakang punggungnya bahwa saya akan bertanya kepada orang ini tentang dia, nabi yang muncul di negeri kalian. Bila mana dia berdusta, jawabannya dusta, maka jelaskan kedustaannya. Kalian harus terangkan, kalian harus sampaikan bahwa dia berdusta. Fa wallahi laulal haya min ayyatharu alayya kadziban lakadzabtu alayh. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau bukan karena malu nantinya saya diketahui berdusta karena mereka di belakang saya tahu, ya, mengenali Nabi Muhammad dan mengenali saya, maka saya akan berdusta. Tetapi karena malu nanti ketahuan berdusta, maka dia berupaya untuk menahan diri untuk tidak berdusta. Summa kana awwala ma sa'alani anhu annahu qala kaifa nasabuhu fikum. Maka pertanyaan yang pertama kali yang ditanyakan kepadaku olehnya adalah bagaimana nasabnya di antara kalian. Maksudnya nasabnya nasab biasa atau nasab mulia. Qultu, kata saya, kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia itu di kalangan kami adalah orang yang nasabnya mulia, nasabnya terpandang, tergolong orang-orang yang terhormat. Qal, fahal qala hadzal qawlu ahadun minkum qattu qablahu? Pertanyaan kedua kepada Abu Sufyan, apakah sebelumnya ada orang-orang yang mengaku atau mengatakan perkataan yang sama, yaitu mengaku nabi sebelum dia di negeri Arab atau di kota di negeri kalian? Ada tidak orang sebelum dia itu yang juga mengaku nabi? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak ada. Qal fahal kana min abaihi min malik? Ini pertanyaan ketiga. Apakah ada nenek moyangnya dahulu seorang raja, penguasa besar? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak ada. Qal fa asrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Ini pertanyaan keempat. Apakah yang mengikutinya ini orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh, atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang? Ya. Qultu bal du'afa'uhum. Saya jawab bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah. Banyak orang-orang yang lemah, tidak terpandang, ya, tidak terkenal. Qal, pertanyaan kelima, ayaziduna am yanqusun? Apakah mereka terus bertambah atau justru berkurang jumlahnya? Qultu bal yazidun. Kata Abu Sufyan, justru bertambah, semakin lama semakin banyak. Qal fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Ini pertanyaan ke-6. Apakah ada seorang saja dari mereka yang sudah masuk ke agamanya lalu keluar meninggalkannya karena tidak suka kepada agamanya? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Ini pertanyaan ke-7. Apakah sebelum dia menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, kalian mendapati dia pernah berdusta? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak.
Ini persaksiannya bahwa dia tidak pernah berdusta. Abu Sufyan ketika itu sangat membenci Nabi dan memusuhi Nabi SAW. Karena masa itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di tahun ke-6 Hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan masanya 10 tahun perjanjian itu, dan masa ini kejadian ini di waktu itu, dan dia masih memusuhi Nabi SAW, bahkan masih membenci Nabi SAW. Tapi ketika ditanya, apakah kalian pernah mendapatinya dahulu sebelum dia mengaku Nabi itu dia pernah berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Qal fahal yaghdir. Ini pertanyaan ke-8. Apakah pernah dia berkhianat? Apakah pernah dia berkhianat? Qultu la. Kata saya, tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Abu Sufyan dapat menambahkan jawabannya, sementara sebelum-sebelumnya dia pernah. Tidak bisa cukup dengan mengatakan tidak. Yang sekarang ini dia bisa menambahkan, walaupun tambahan itu tidak terlalu berarti. Katanya, memang saya tidak pernah mendapati dia berkhianat, tetapi sekarang kami dalam perjanjian dengan dia, ya, dengan perjanjian dengan dia. Saya tidak tahu apakah dia berkhianat saat ini dalam perjanjian atau tidak. Itu yang tambahan yang bisa dia tambahkan. Sebelum-sebelumnya tentang yang dia ketahui apakah Nabi pernah berkhianat, dia mengatakan tidak. Tetapi sekarang kami sedang perjanjian dengan dia. Bisa jadi dia berkhianat sekarang ini. Itu tambahan, ya. Dan hasilnya memang Nabi tidak berkhianat. Justru mereka lah yang berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Ini yang menyebabkan terjadinya penaklukan kota Mekah. Pengkhianatan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang loyal kepadanya tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kemudian قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. Saya tidak bisa menambahkan jawaban saya dalam pertanyaan-pertanyaan tadi kecuali ini saja, yaitu kami sekarang sedang dalam masa perjanjian dengan dia, bisa jadi dia berkhianat. Itu maksudnya. Namun walaupun sebelum ini dia tidak pernah saya dapati berkhianat, tetapi bisa saja di saat ini dia berkhianat. Itu yang bisa ditambahkan oleh Abu Sufyan dari jawabannya. Kemudian qala fahal qataltumu, ini pertanyaan ke-9, apakah kalian memeranginya? Qultu na'am, iya, kami memeranginya. Perang Badar, perang Uhud, perang seterusnya, perang Khandaq. Ya. Perang Uhud dia pemimpin perangnya, Khandaq pun dia pemimpin perangnya, Abu Sufyan. Ya. Qultu na'am, iya. Qala fa kaifa kana qitalukum iya? Kata Hiraqal, penguasa Romawi, bagaimana hasil perperangan kalian dengan dia? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan di antara kami seri, kadang mereka menang, kadang kami yang menang. Ya. Kadang mereka di perang Badar kaum muslimin menang. Di perang Uhud bisa jadi ya orang-orang Quraisy, pasukan orang-orang Quraisy merasa mereka yang menang. Walaupun kekalahan kaum muslimin bukan sebuah kekalahan, tetapi ujian dari Allah. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-10, fabimadza ya'murukum? Apa yang dia ajak? Apa yang dia suruh? Dalam pengakuannya sebagai seorang nabi, kepada apa dia mengajak kalian? Qultu yaqul u'budullaha wahdah. Dia mengatakan ibadati oleh kalian Allah satu-satunya. Wa la tusyriku bi syai'an, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diajarkan atau ditinggalkan oleh nenek moyang kalian dahulu. Tinggalkan, dia menyuruh kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Ya. Wa ya'muruna bis shalah, yang mengajak kami untuk salat, wasidqi, untuk jujur, wal afaf, untuk mensucikan diri, ya, wasilah, menjalin silaturahim. Faqala li turjumani, setelah dijawab oleh Abu Sufyan apa materi dakwah Nabi, apa yang kemana Nabi mengajak, maka dia berkata kepada penerjemahnya, qul lahu. Nah, dia uraian tentang pertanyaan-pertanyaan yang 10 tadi diuraikan oleh Abu Sufyan, dan uraiannya luar biasa. Ya, uraiannya sangat luar biasa. Kenapa dia bertanya tentang nasab? Kenapa dia bertanya tentang ada tidak orang yang mengaku Nabi sebelumnya? Kenapa dia bertanya ada tidak orang nenek moyang dulu seorang raja? Nanti diuraikan satu persatu oleh Abu Sufyan. Saya akan baca dengan sedikit agak cepat ya. Ya, saya tanyakan kepadamu tentang nasabnya. Fadzakarta annahu fikum dzu nasab.
Engkau jawab bahwa dia nasabnya mulia. Fakadzalika ar-rusul, kata Hiraqal, penguasa Romawi, begitulah keadaan para rasul. Tub'atsu fi nasabi qaumiha, dipilih dari nasab-nasab yang mulia. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi sebelum-sebelumnya para rasul itu diambil dari orang yang nasabnya mulia. Ya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul qablahu qattu fadzakarta an la qultu falau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Saya tanyakan, ada enggak orang yang mengaku nabi sebelumnya? Kau jawab tidak. Kalau seandainya ada orang yang mengaku nabi sebelumnya, berarti dia ngikut-ngikut, membeo. Ya. Mencoba-coba pula mengikuti orang yang sebelumnya. Ternyata tidak ada, berarti dia bukan berdusta dan bukan mengikuti orang yang sebelumnya. Kemudian wasa'altuka hal kana fi abaihi min malik, saya tanyakan apakah sebelum nenek moyangnya ada seorang raja? Fadzakarta alla, kamu jawab tidak. Qultu falau kana min abaihi min malikin la qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kalau andai kata bahwa ada ayah nenek moyangnya dahulu raja, maka saya katakan berarti dia ingin mengembalikan kerajaan ayahnya dahulu dengan mengaku jadi nabi, mengumpulkan orang. Nanti ketika dapat kekuasaan, dia mengembalikan kekuasaan orang tuanya atau nenek moyangnya dahulu. Ternyata tidak ada nenek moyangnya seorang raja. Berarti dia bukan mencari kekuasaan, bukan mengembalikan kerajaan nenek moyangnya dahulu. Kemudian wasa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib, ya qabla an yaqula ma qala fadzakarta alla. Saya tanyakan apakah kalian pernah mendapatinya berdusta sebelum dia mengaku nabi, lalu kamu katakan tidak. Ya. Falau kana lam yakun lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhibu 'ala Allah. Ya. Tidak mungkin dia tidak mampu atau tidak bisa berdusta ketika bergaul dengan manusia, lalu dia bisa berdusta atas nama Allah dengan mengaku jadi nabi. Ya. Engkau katakan tidak pernah dia berdusta selama ini. Dengan manusia tidak bisa dia berdusta. Nah, sekarang apakah dia akan bisa berdusta atas nama Allah dengan mengaku jadi nabi? Itu pernyataan dari Hiraqal. Ya, wasa'altuka asyrafun nasi taba'uhu aw du'afa'uhu. Saya tanyakan apakah yang mengikutinya orang-orang mulia atau orang-orang yang hina, orang yang lemah. Fadzakarta anna du'afa'ahum taba'uhu wa hum atba'ur rusul. Katakan menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, dan itulah mereka lah pengikut para rasul semuanya. Dari semenjak dahulu yang mengikuti para rasul itu orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang dianggap hina. Ya, kata umat Nabi Nuh, yang mengikuti Nabi Nuh itu kan orang hina, bukan standar kebaikan. Andai kata dia orang yang baik, berarti yang mengikuti orang-orang yang mulia. Ternyata orang hina di mata manusia. Ya. Wasa'altuka ayazidun am yanqusun. Saya tanyakan apakah bertambah jumlah pengikutnya atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Engkau jawab bahwa mereka bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitulah keimanan sampai sempurna, nanti akan terus bertambah keimanan yang benar. Wasa'altuka ayartaddu ahadun suqtatan lidini ba'da an yadkhula fihi fadzakarta alla wa kadzalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub. Ya, saya tanyakan apakah ada orang yang murtad setelah masuk ke agamanya karena tidak suka dengan agamanya? Engkau jawab tidak. Begitulah basyasatul iman. Ya, kemurnian iman bila mana sudah menyentuh hati, sudah masuk ke relung hati, tidak akan mungkin pergi. Kemudian wasa'altuka hal yaghdir, saya tanyakan apakah dia pernah berkhianat? Fadzakarta alla, kau jawab tidak. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir. Begitu para rasul, begitu pula para rasul tidak ada yang berkhianat. Wasa'altuka bimadza ya'murukum, fadzakarta annahu ya'muru an ta'budu, dan seterusnya. Saya tanya kepada apa dia mengajak? Engkau jawab mengajak untuk mengibadati Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan yang lain-lainnya. Ya, menyuruh untuk salat, jujur, afaf. Fa in kana ma taqulu haqqan, jika yang kamu sampaikan itu semuanya benar, kata Hiraqal, fa sayamliku mawdi'a qadami hataini, maka kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kaki saya ini nantinya. Ya, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun,
Sungguhnya saya selama ini sudah tahu bahwa akan muncul nabi yang seperti ini. Walam akun adzunnu annahu minkum. Hanya saja saya tidak mengira munculnya dari negeri kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ah. Andai kata saya tahu bahwa saya akan sampai ke sana, maka saya akan berusaha untuk menjumpainya. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai. Andai kata saya berada di hadapannya, maka saya akan membasuh kedua kakinya. Kata Hiraqal tentang Nabi Muhammad SAW, dan itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan ini beberapa persaksian ya, yang dibawakan oleh penulis tentang yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kejujurannya, kemudian akhlaknya, amanahnya dia diakui oleh semua, baik itulah kawannya ataupun lawannya. InsyaAllah akan kita lanjutkan uraian penulis berikutnya pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan ya dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi ya perbincangan Heraklius dan Abu Sufyan yang diterangkan oleh guru kita, buya kita Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah taala. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya pembahasan kitab ini juga akan berlanjut. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kini kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya tentang pembahasan kitab tadi, atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu yang ingin bertanya atau konsultasi dari via interaktif atau telepon. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Oh, ini dengan Ummu Hasna di Ummu Hasna di Padang. Ummu Hasna di Padang, Sumatera Barat. Silakan Ummu Hasna, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang keutamaan sholat-sholat atau amalan-amalan yang misalkan kita Maaf Ummu Hasna, bisa diulangi pertanyaannya? Kurang jelas suara Ummu Hasna. Ya Ustaz, tentang amalan-amalan yang misalkan yang ditentukan kan sholat malam itu di sepertiga malam terakhir yang utama itu Ustaz. Tapi ketika kita misalkan udah witir sebelum sesudah sholat itu, tapi tidak bisa melaksanakan sholat malam, itu gimana Ustaz? Ya. Baik. Ustaz ya, apa bisa dikerjakan di pagi hari atau gimana Ustaz? Ibu sudah sholat witir? Ya udah sholat witir sebelum bisa, terkadang kan malam itu enggak terkadang bangunnya salah itu. Yeah. Jadi itu misalkan dikerjakan di waktu pagi. Nah. Baik, itu saja Ummu Hasna. Iya Ustaz, minta maaf Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ini bukan orang Jawa Ustaz, orang Indonesia. Enggak apa-apa. Sulawesi. Oh, Ibu dari Sulawesi, tinggal di Padang. Ya, merantau ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur di sini. Kajian sunnah berkembang. Jadi ada media-media yang bisa digunakan. Semoga tetap istiqomah Ustaz. Amin. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hasna yang merantau dari Sulawesi, tinggal saat ini di Kota Padang, Sumatera Barat. Mungkin ini pemirsa Surau TV Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Ya, tentang pertanyaan Ummu Hasna di Padang menanyakan tentang keutamaan salat dan amalan-amalan di sepertiga terakhir malam. Tentunya adalah di antaranya adalah salat malam, ya, salat tahajud, ya, salat qiyamul lail. Kemudian juga menutupnya dengan salat witir. Salat witir adalah salat penutup salat malam. Ya, penutup salat malam.
Dan solat witir ini juga termasuk solat malam karena dia dilakukan di malam hari dan sebelum masuknya waktu subuh, dan dia lebih utama untuk dilakukan di sepertiga terakhir malam. Memang tidak diragukan lagi tentang keutamaan salat malam, salat tahajud, dan juga keutamaan salat witir sebagai penutup salat malam. Tapi ini tetap sesuatu atau amalan yang sunnah. Adapun witir, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun dalam keadaan mukim. Dia tetap ya sallallahu alaihi wasallam menjaga salat witir ini. Waktu salat witir bisa dilakukan sebelum tidur dan lebih utama dilakukan di akhir malam, apalagi setelah salat qiyam, setelah salat tahajud. Bagi kita yang bagi seseorang yang sudah merutinkan salat malam ini atau salat witir, kemudian terhalangi untuk melakukannya di suatu malam, bagi dia boleh untuk mengqadanya di pagi hari, di waktu duha, di pagi hari, dengan ketentuan tidak melakukannya dengan witir, tetapi dia genapkan. Bila mana dia salat witirnya 3 rakaat, berarti qadanya di pagi hari itu adalah 4 rakaat ditambah 1 rakaat. Bila mana salat malamnya itu 5 rakaat, berarti dia mengqadanya 6 rakaat ditambah 1 rakaat, dan seterusnya. Begitu cara mengqadanya bila mana seseorang sudah merutinkan, kemudian terhalangi dari mengerjakannya atau ketiduran sehingga tidak bisa melakukan, maka boleh mengqada di pagi hari. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Hasna tadi di Padang, Sumatera Barat. Semoga bisa difahami ya Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Aceh. Pertanyaan dari Aceh, hamba Allah. Ya, dari Nanggro Aceh Darussalam. Mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada saudara kita yang usahanya dari hasil riba? Kebetulan dia datang ke rumah kita bawa kue atau makanan lainnya, kemudian kita ikut memakannya, atau kita bertamu ke rumahnya dihidangkan makanan dari hasil usahanya tersebut. Ustaz, apakah kita juga ikut berdosa sebagaimana dia makan dari hasil riba tersebut? Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz, dari hamba Allah di Nanggro Aceh Darussalam. Ya, harta yang haram. Orang-orang harta riba adalah harta yang haram, usaha riba adalah usaha yang haram dan diharamkan oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ancaman yang sangat keras dari Allah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak lakukan, maka ya terimalah pengumuman perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian Nabi SAW jelaskan bahwa riba yang paling ringan dosanya luar biasa. Ya. Dan ancaman-ancaman yang lain dari dosa riba dan haramnya harta riba. Ini yang harus kita ketahui, dan semua kaum muslimin harus mengetahuinya, karena merajalela riba di zaman kita sekarang ini. Yang kedua, bila kejadiannya seperti tadi, maka babut tanasuh, at-tanasuh, saling memberi nasihat, harus dibuka selebar-lebarnya untuk saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, untuk mengingatkan tentang dosa ini, dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, ya, sampaikan. Kemudian ada catatan yang ketiga,
bila mana seseorang itu memiliki penghasilan yang berbeda-beda, ada di antaranya yang haram, ada di antaranya yang halal, maka wallahu ta'ala alam, dalam kasus yang seperti ini boleh-boleh saja dia memakannya. Tetapi kalau dia tidak punya penghasilan kecuali riba, dari harta riba, maka wallahu ta'ala alam, ya kita harus berupaya untuk wara', untuk menyampaikan kepada kerabat kita yang sudah kita nasihati, yang tidak mau meninggalkannya, untuk tidak memakan ya penghasilannya, karena dikhawatirkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap menjalin hubungan baik dengan dia. Dari sisi yang lain, nasihat terus dilanjutkan, doa juga terus diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi hidayah oleh Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita fahami, dan hamba Allah di Nanggro Aceh Darussalam tadi. Dan kita akan selang-seling, kita akan persilahkan dulu untuk pertanyaan atau penanya dari interaktif. Sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu Uni. Masya Allah. Pak Amin di Bangkinang, pendengar setia Radio Hidayah FM. Silakan Bapak Amin, pertanyaan atau konsultasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah menanyakan hutang si mayat yang telah meninggal. Yang saya tanya di sini, apakah hutang si mayat yang meninggal ini dibayar sebelum dia dikebumikan, atau boleh dibayar sesudah itu? Karena berat sekali, Rasulullah sampai tidak mau menyolatkan si mayat ini kalau hutangnya tidak ada yang jamin. Ya, itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Syukran kasir, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Amin di Bangkinang, Riau. Silakan Ustaz. Ya. Iya, riwayat itu memang ada, dan pembayaran hutang tersebut tidak mesti sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan. Ya. Yang penting ada yang menjamin pembayaran hutang itu. Bila mana ada yang menjamin, berarti si mayat sudah terbebas dari hutangnya. Dan kapan si penjamin ini membayar itu tidak lagi berhubungan dengan mayat. Ya, bila mana dia langsung ketika itu membayarnya lalu disolatkan, atau dia menyatakan insya Allah akan saya bayar setelah selesai proses penguburan jenazah ini, juga tidak mengapa. Yang penting di sini mayat itu sudah terlepas dari beban hutang karena ada yang menjamin. Nah, ini yang saya pahami dari kasus tersebut. Dan Nabi SAW meninggalkan menyolatkan bukan berarti yang lain tidak menyolatkan. Ini sebagai efek jera bagi mereka yang meninggalkan hutang atau doyan berhutang, suka berhutang, dan tidak mementingkan atau tidak mempedulikan apa ancaman-ancaman hukumannya di dunia atau di akhirat. Di dunia sudah dinampakkan oleh Nabi SAW hukumannya. Untuk memberikan efek jera, Nabi tidak menyolatkannya, dan dia menyuruh para sahabat yang lain untuk menyolatkannya. Sampai ada yang memberikan jaminan, berarti kalau sudah ada yang menjamin untuk membayarnya, berarti mayat sudah tidak punya hutang lagi, dan disolatkan. Bukan berarti tidak disolatkan sama sekali, tidak. Tetapi ini yang melakukannya tokoh, ya, orang-orang terpandang, untuk memberikan efek jera kepada mereka yang berhutang lalu tidak berusaha untuk melunasinya ketika hidup di dunia. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz, dan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang saat ini terlilit dari hutang terbebas dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelunasannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari WhatsApp. Datang dari hamba Allah di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Perkenankan saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah hukumnya menerima uang dari pemerintah
Apakah halal, haram, atau syubhat, atau kurang bagus? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari hamba Allah di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Ya, terima kasih hamba Allah di Padalarang, Bandung, Jawa Barat yang menanyakan hukum menerima uang atau harta atau bantuan yang disalurkan pemerintah. Ini hak rakyat, hak mereka, dan kewajiban pemerintah untuk mengurusi dan memudahkan urusan rakyatnya. Dan itu tugas pemerintah. Dan kalau seandainya ada yang seperti ini, sudah luar biasa dan besarnya perhatian pemerintah kepada rakyat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka untuk menjalankan tugas dengan baik, yang tidak ada syubhat di sana, kecuali kalau Anda korupsi, ya, mengambil harta pemerintah rakyat dengan cara yang batil, ya. Tapi kalau ada bantuan, ada kepada yang mau menerima. Banyak orang-orang yang masih mau menerimanya, dan itu memang berhak mereka menerimanya. Wabillahi taufik. Nah, jazakallahu khairan atas saran dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan hamba Allah di Padalarang, Bandung tadi bisa memahami. Dan kita angkat satu lagi dari pertanyaan WhatsApp. Ada Bapak Nanto dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Ana Nanto dari Lampung ingin bertanya, bagaimana hukumnya memasang foto keluarga atau orang tua yang sudah meninggal dunia, dan apakah termasuk meratapi mayit jika kita selalu menangis bila ingat pada anak yang sudah meninggal dunia? Pertanyaan dari WhatsApp Bapak Nanto di Lampung. Ya, bila ini kejadiannya menimpa Bapak Nanto, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kekuatan, mengampuni yang sudah pergi meninggalkan kita, dan kita semua akan pergi dan menyusul. Semua kita akan mati, dunia ini akan kita tinggalkan, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak ada yang abadi, ya, semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Nabi SAW, ya, memberikan tuntunan bahwa perginya orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya, ini ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan jiwa itu meninggalnya orang yang kita cintai, maka kita diperintah untuk bersabar. Dan Nabi SAW mengharamkan meratap, ya, meratap kepergian jenazah dengan selalu memendam rasa sedih, memunculkan rasa protes kepada Allah, tidak menerima keputusan Allah. Ini niyahah, terkadang diiringi dengan ucapan, kenapa begitu cepat engkau memanggil, mencabut nyawanya, mematikan, mewafatkannya ya Allah, padahal kami masih membutuhkannya, masih menginginkan kehadirannya, kebersamaannya bersama kami. Ini semuanya ratapan yang tidak disukai oleh Allah. Menangis manusiawi. Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Nabi SAW bersedih ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma, ya, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sungguhnya hati bersedih, air mata mengalir, dan kita tidak mengucapkan kata-kata kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim benar-benar bersedih. Ya, benar-benar bersedih. Bukan ketika itu tidak ada sarana untuk melukis, sehingga dibuat lukisan anak Nabi Ibrahim, karena dia sangat mencintainya, sangat menyayangi Ibrahim. Bahkan dia disusukan, diawali dalam hadis Sahih Bukhari, ya, disusukan, diawali jauh dari Madinah. Nabi SAW selalu berkunjung ke sana untuk melepaskan rindu, dipeluknya, digendongnya anaknya, ya, yang berada di tempat ibu susunya, ya. Dan ketika meninggal Nabi bersedih.
Jadi intinya Bapak Nanto, semua kita akan pergi. Ya, semua kita akan pergi. Perginya orang-orang yang kita sayangi itu sudah takdir Allah, keputusan Allah. Dan jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apalagi dengan memasang foto tersebut, letakkan, kemudian kita setiap melihatnya kita bersedih. Setiap melihatnya kita bersedih. Ini kesedihan yang tidak wajar, menyalahi tuntunan. Kita disuruh bersabar. Ya. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada yang sabar. Nabi SAW suatu ketika lewat di kuburan. Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang menangis di kuburan, salah satu keluarganya. Kemudian Nabi nasihati. Dinasihati oleh Nabi, kemudian perempuan itu tidak tahu bahwa itu Nabi, mengatakan, kamu tidak merasakan, saya yang merasakan, saya yang kehilangan. Kemudian Nabi SAW pergi. Lalu diberitahukan kepada wanita ini bahwa tadi itu Nabi. Maka dia menyesal dan merasa bersalah dan pergi menjumpai Nabi dan meminta maaf. Kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadamatil ula. Nilai kesabaran yang tinggi di sisi Allah ketika pertama kali ditimpa, lalu kita bersabar. Kalau kesabaran itu hanya nilainya di waktu pertama kali timpa musibah, kenapa kita mesti menghilangkan kesabaran di saat kita buat foto, kemudian kita hilang sabar lagi, menangis lagi, lihat fotonya lagi, hilang sabar lagi, menangis lagi? Itu tidak ada guna kesabaran di saat itu. Maka yang pertama memang tidak ada tuntunannya, kemudian membuat kita larut dalam kedukaan, dalam kesedihan, dan terkadang kita lupa ibadah, lupa kegiatan, lupa kewajiban. Nah, ini semuanya hal-hal yang diseret oleh kesalahan yang terjadi ketika kita memajang fotonya di tempat rumah kita sampai beberapa hari lamanya dan seterusnya. Berarti ini tidak dibenarkan. Terima takdir Allah bahwa kematian itu adalah keputusan Allah. Doakan orang yang pergi, ya, semoga Allah SWT rahmati, berkahi, lapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosanya, siapapun dia. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan atas saran dan nasihat dari Ustaz. Semoga Bapak Nanto bisa memahami jawaban dari Ustaz dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran untuk Bapak Nanto di Lampung. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat untuk penanya yang terakhir di kesempatan kali ini. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Ini dari hamba Allah di Medan. Ibu hamba Allah di Medan, Sumatera Utara. Silakan Ibu, pertanyaan atau konsultasinya. Mau bertanya Pak Ustaz, Ibu kan ada menjual rumah. Jadi rumah itu duitnya sudah dibagi-bagikan ke anak-anak. Jadi duit yang tinggal ada kira-kira 150 sama kami suami istri. Nah, dan dari bagi-bagikan sama keluarga yang tidak mampu sedikit, berapa bisa? 150 apa nih Bu? 150 juta. Oh ya. Jadi sebelum 1 tahun, Ya. kami sebelum 1 tahun kami belikanlah ke mobil untuk ke mobil R300 untuk usaha. Ya. Untuk usaha. Jadi apakah kami masih ada tuh membayar zakat apa tidak? Apa wajib membayar zakat apa tidak? Sebentar Bu. Jadi saya boleh bertanya Bu? Rumah yang Ibu jual ini dahulunya ketika dibangun untuk dijual atau untuk ditempati? Dijual aja, dijual. Dijual. Jadi untuk dijual, rumah itu dijual. Jadi kami bagikanlah kepada anak yang berlima. Jadi sisanya 150 juta. Jadi sebelum 1 tahun kami belikan ke mobil L300. Saya paham ini Bu, saya paham. Yang saya ingin tanyakan, rumah ini ketika dibangun
tujuannya untuk ditempati oleh ibu dan keluarga, atau lalu ketika terdesak atau ibu sudah punya rumah yang lain pindah ke sana kemudian ibu jual yang ini, atau memang ketika hendak membangun ibu memang membangunnya untuk dijual belikan? Ini dua enggak dijual belikan. Kami ada usaha rumah makan, jadi kami jual gitu. Atau usaha rumah makan kami jual, jadi hasilnya dibagikan sama anak-anak biar dia usaha sendiri-sendiri. Ya, Bu. Nah, gitu. Tunggu jawabannya, Bu. Ditunggu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu hamba Allah di Medan, Sumatera Utara. Ya, terima kasih untuk Ibu tadi di Medan ya, menanyakan tentang status harta yang dihasilkan dari penjualan rumah tadi. Ya, tadi sempat saya tanyakan apakah rumah ini kalau begini bentuknya, maka wallahu a'lam, saya tidak mengetahui bahwa adanya zakat dari harta penjualan rumah ini, karena dia dibangun rumah itu bukan untuk diperjualbelikan, walaupun nanti akan dijual tapi bukan untuk diperjualbelikan. Ini yang pertama. Bila mana memang rumah ini dibangun dengan tujuan untuk dijual, membangun rumah untuk dijual, tentunya dengan harga yang besar sehingga 5 orang anak sudah dapatkan jatah masing-masing, tersisa 150, kemudian juga sebagian dari 150 juga dibagikan kepada keluarga yang lain, dan bahkan sebelum 1 tahun berlalu sempat dibelikan kendaraannya, mobil untuk usaha. Maka bila mana sampai 1 tahun misalnya, dari harta yang tersisa apakah ada yang mesti dizakatkan? Wallahu a'lam, saya tidak memahami atau tidak melihat di sini ada zakat. Tidak ada zakat yang harus ibu tunaikan, ya, karena rumah yang dijual itu bukan rumah untuk diperjualbelikan, tetapi rumah untuk ditempati, kemudian dijual untuk modal usaha bagi anak-anak. Dan ibu dengan suami dapat 150, sisanya sudah dibagi-bagikan. Yang 150 pun juga dibagi-bagikan sebagian kepada keluarga dekat. Kemudian tersisa dibelikan mobil untuk usaha. Ya, jadi dari sisa penghasilannya sampai di sana dan sudah berlalu 1 tahun, maka wajib zakat dari hasil mobil tadi, bukan hasil penjualan rumah, tetapi hasil usaha mobil tersebut. Adapun penjualan rumah yang saya pahami tidak wajib untuk tunaikan zakatnya, karena rumah itu dijual bukan karena dahulunya dibangun untuk diperjualbelikan, tetapi untuk ditempati. Lalu karena ingin mendapatkan modal maka dijual. Maka dijual rumah tersebut, maka dia tidak wajib dizakatkan karena dia bukan harta untuk dikembangkan, bukan untuk pengembangan harta, tetapi untuk ditempati. Dan memang penjualannya besar biaya hasilnya, harganya, tetapi tentu tidak apalagi ibu sudah berbagi-bagi pula, ya, sudah dibelikan bagikan ke keluarga yang lain, kemudian tersisa dibelikan mobil walaupun belum sampai 1 tahun, ya. Kalaupun nanti ada zakatnya, misalnya taruhlah ada ditunaikan zakat, saya rasa 150 sudah dibagi-bagi kepada keluarga juga, kemudian diberikan mobil sebelum 1 tahun, saya rasa yang tersisa tidak seberapa, ya, karena 85 gram nilai 85 gram emas itu sekitar 50-an juta atau 45 lebih lah, atau 41
nanti akan mendapatkan hasil. Dan hasil ini bila mana misalnya mendapatkan sampai nisabnya, dan nisab ini sampai 1 tahun, maka ketika itu baru wajib Sumatera Utara adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali bersua, dan tentunya seperti biasa di akhir kajian kita ada ikhtitam atau nasihat di penutup acara. Langsung saya kita dengarkan kepada Ustaz, tafadhol masykurah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV, para pendengar radio yang semoga dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran kita tadi, kita sudah mengetahui bahawa Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah adalah manusia yang diakui kebaikannya oleh siapapun juga, keamanahnya, kejujurannya, dan banyak budi pekerti yang luhur yang menghiasi dirinya. Dan ini sebelum diangkat jadi Rasul. Maka ini persiapan-persiapan yang diperbuat oleh Allah untuk Nabi sebelum Allah mengangkatnya sebagai seorang Rasul. Dan ini yang semakin membuat seorang Muslim sangat mencintai Rasulullah SAW. Dengan itu dia akan selalu menjadikan dia sebagai pedoman, sebagai suri tauladan, sebagai ikutan. Karena tidak akan ada jalan yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala nantinya kecuali dengan jalan yang telah dibawa atau ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jika benar-benar kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh Allah. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan untuk kita semua jalan-jalan untuk meniti tuntunan Nabi, syariat Nabi, ajaran Nabi selama hidup di dunia ini, dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas ilmunya ya Ustazuna. Kita ucapkan jazakallahu khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Di tengah kesibukannya masih sempat menghadiri kajian kita rutin min akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam ya, bersama guru kita Buya kita Ustaz Dr. Asfir Rahmat AZMA hafizahullah taala. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di edisi hari ini, hari yang ke-7 di bulan Rajab, salah satu bulan haram di 4 bulan haram. Di kesempatan Jumat siang ini kami ingatkan diri kami dan kita semuanya, pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, agar jangan lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Barakallahu fikum kepada Anda semuanya, pemirsa Asul TV, pemirsa RJTV Kota Pekanbaru, pendengar Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, pemirsa Surau TV Kota Padang, pendengar Radio Al Hikmah FM Banyuwangi Jawa Timur, pendengar serta pemirsa radio-radio dakwah dan TV-TV dakwah lainnya, dan terutama kepada Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di hari ini dan disampaikan umur kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.